Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna asy-syalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MANU Purworejo yang dimuliakan Allah, khususnya siswa kelas 11. Kita coba lagi, walaupun hanya di lewat WA. Semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian, dan senantiasa Allah menjaga kita semua, melindungi kita semua, sehingga kita semua sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran Quran Hadis hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, mari pelajaran Quran Hadis ini kita mulai membahas tentang manusia sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah. Untuk membahas materi ini, mari kita simak tayangan video berikut ini. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Pada ayat ini dijelaskan tentang peran manusia di bumi sebagai pemimpin. Pada ayat ini pula terdapat percakapan antara Allah dan para malaikat tentang kepemimpinan manusia di bumi. Dari ayat-ayat ini terkesan para malaikat sempat protes dengan mengatakan kepada Allah, "Mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa memuji dan bertasbih kepadamu." Namun setelah dijelaskan oleh Allah dan dibuktikan tentang kelebihan manusia atas makhluk lainnya, mereka para malaikat memaklumi dan menerima keputusan Allah. Khalifah secara bahasa berarti menggantikan, sedang secara istilah berarti makhluk Allah yang ditugaskan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Pada bagian ini dapat kita lihat dari yang paling atas bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan para malaikat sebelum menciptakan Adam manusia. Semula para malaikat protes, tetapi setelah dibuktikan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lainnya, mereka para malaikat maklum dan menerima keputusan Allah. Pada bagian selanjutnya, atas kehendak Allah menciptakan khalifah. Kemudian pada bagian yang terakhir menunjukkan bahwa manusia yang berhak menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yakni punya akal, nafsu, dan fisik yang sempurna. Sedangkan malaikat hanya punya akal saja.
Iblis punya akal dan nafsu, tapi nafsunya menguasai akalnya, sehingga akalnya tak berfungsi dengan baik. Sedangkan manusia mampu mengendalikan nafsunya dan akalnya, sehingga memang hanya manusialah yang layak menjadi khalifah di bumi. Ada manusia yang akalnya dikuasai oleh nafsunya, maka dia tidak layak disebut sebagai manusia. Maka dapat disimpulkan kalau menjadi manusia, dia harus mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya. Pembahasan selanjutnya, manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah diterangkan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ada dua macam, yaitu satu ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh syariat. Contohnya sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya tidak ditetapkan oleh syariat. Contohnya sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Belajar, mengajar, dan mengamalkan ibadah yang disyariatkan Allah akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah. Selain mencari keridhaan Allah, ibadah bertujuan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan anak-anak paham juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.